Assalamualaikum. Shalom. Ya, sini. Assalamualaikum, Pak. Loh, kebalik dong. Temannya lebih tua bener dong. Anjing musafir. Musafir. Itu sorban pas sarang tawon. Pakai di kepala. Ya tenang aja. Biar tenang. Lebih-lebih dari helm SNI itu ya. Aman itu. Enak juga ya pakai baju koko ya. Makanya pindah muslim. Itu nyaman gak tuh? Kenapa tiba-tiba pakai kalung salib? Bagus juga gitu. Kayak pemain-pemain bola. Ini sih paling random. Ini apa? Pakai gamis aja. Ini preman-preman Blok M. Hijrah. Hijrah ya. Tatonya tetap ada, Tetap tapi ada. setelannya udah ganti. Udah ingat istri sama anak kan? Udah cukup kan. Udah cukup lah. Tapi itu mana yang yakin pakai kalung salib ini Apa? biar gampang ke warteg. Biar gampang ke warteg ngapain anjing? Nih, motor gua tuh udah disetting dari dulunya. Kalau Apa? siang-siang lewat warteg, belok sendiri motor. Kok belok? Ya. Kuncinya nutup sendiri. Ya. Masuk. Tapi yang mau nanya sama Mane dan Mane selama ini tuh udah berapa hari berarti ya? Ini udah mau terakhir. Ya ini sampai ini Mane puasa nggak sih? Puasa dong. Tapi komplit. Komplit, nggak pernah batal gua. Ini mantep ya. Nggak, gua tuh Jis kalau misalkan gua di rumah nih. Nggak, misalkan gua di rumah nih, gua pasti ini tamat puasa. Kalau di luar Di berarti. luar. Nggak, makanya gue jarang memilih keluar siang-siang. Oh iya. Gue mending, udah gue tidur siang aja deh. Bangun-bangun jam 5 gitu kan. Sholat asar dulu. Habis itu nungguin buka kan. Soalnya kalau siang-siang ketemu lu pada. Imanku belum sekuat itu, babi. Ketemu lu pada yang satu lagi makan keripik pedas. Yang satu lagi ngerokok ya kan. Aduh. Tapi kalau bukanya itu jam berapa sih? Jam 6 lah maghrib. 6 pas. Ya gini, setahu gue ya. Di bulan puasa tuh azan sama imsaknya makin hari makin maju. Yang asalnya misalkan nih, misalkan hari pertama azannya 6.55 misalkan. 5.55 sorry. 5.55 jam 6 kurang 5 menit. Terus hari keduanya apa hari ketiganya tuh bisa 5.54 gitu-gitu. Itu tuh gimana nih? Ya nggak tahu, kan mungkin ya Jis, gini ya. Gini, gua kan Islam. Tetap tapi belum sedalam itu juga. Terakhir ikro aja 3. Itu apa tuh? Enggak ngerti. Ikro kan sampai 8 ya? 6 anjing, nggak ada ikro sampai 8. Lu belajar di mana? Belajar di mana lo di buku PPKN anjing? Ikro sampai 8, do re mi fa. Emang solmisasi anjing. Tangga nada kali sampai 8. Enggak, BTW lu ngapain pakai baju koko? Udah aing bilang tadi enak. Enak Baju doang. koko tuh dingin loh. Apa karena lu takut digebukin sama komunitas-komunitas gitu? Kalau Kristen, wah emang Islam pakai baju koko jadi aman. Enggak lah anjing. Lu ngapain pakai Aing gamis? Nah, ini nih yang paling random. Habis selesai konten kan gue mau menyebarkan agama. Gila si penyebar agama. Padahal Si ngerti ya. si Si ngerti, si paham. Alkitab halaman ke 172 aja kok belum sampai. Anjing. Apa itu? Nggak ada ya? Nggak Ada aja, mungkin ada. ya? Mungkin Ada. Ada. Coba mana kenapa mesti 172 anjing. Dia mah kitab Kejadian halaman pertama pun yang bahas Adam dan Hawa kayaknya beda orang dia bahasnya. Bukan Adam dan Hawa. Enggak kan. Tapi kalau di Kristen tuh sama kayak di Islam nggak sih? Kalau di Islam tuh ayatnya ada namanya gitu-gitu. Ada. Ada ya? Ada. Setahu gua, ini sorry kalau salah benerin ya. Maksudnya setahu gua tuh ada yang Aing juga nggak terlalu. iya, ada yang namanya apa? Matius gitu-gitu. Ada. Ya? Ada. Terus apa lagi, Jis? Marco. Enggak, Markus. Marco orang mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yohanes. Kisah Rasul, Roma, Korintus. Aing hafal itu mah. Oh, tahu ya. Soalnya ada lagunya. Kenapa nggak ngapalin yang Al-Baqarah? Ya kan Beda, enggak anjing. apa. Mana tau gak sih si ini Panjang banget. Julius apa sih? Lupa Aing. Julius itu siapa? Aduh, yang temennya ini Reza Arab gitu-gitu yang dia nyanyi nabi-nabi Kristen, pas di pertengahan tiba-tiba nabinya ganti ke Muslim. Oh iya. Enggak, aing mau ngasih tahu dulu nih ke Bardak. Apa? Kita sekarang pakai baju begini Tukeran. untuk keren ya. Intinya karena kita itu Dari kecil udah bener-bener
mengutamakan yang namanya toleransi. Dia makanya di lingkungan kita karena memang maksudnya agamanya Josi di sama Yeye di lingkungan kita di rumah lah, di daerah rumah kita banyak, Islam banyak. Jadi kayak sama-sama kuat gitu maksudnya. Ya jadi memang dari kecil kita ya lu jalanin aja masing-masing dan kita bener-bener diskusi tapi nggak pernah sampai debat yang gimana-gimana. Iya, maksudnya diskusinya kayak gini-gini nih, nanya-nanya, gue nanya ke dia, nanya ke lu. Dan tetap menghargai pendapat sih. Iya, walaupun kadang ada beberapa anak-anak yang bercandanya lumayan. Iya, dan itu juga jadinya mental kita tentang kita kalau misalkan bercanda tentang ke agama yang apa ya, deep gitu jokesnya. Yang dark jokes gitu. Kita ngerasanya ya udah santai-santai aja karena prinsip kita mah kita nggak perlu ngebela Tuhan kita nih. Iya, kalau misalkan ngapain kita karena Tuhan nggak butuh Tuhan yang ngebela kita. Iya, Tuhan mah nggak butuh pembelaan dari kita. Dia udah sekuat itu, semaha kuasa itu. Ya udah kita mah nggak perlu gimana karena kita udah merasa ya itu mah Tuhannya nggak perlu dibela gitu. Iya, dan banyak kejadian juga mungkin lu pada juga pernah ngalamin ya, kayak ada orang yang mendewakan agamanya gitu, kayak enggak, agama gue paling bener. Banyak kan kayak begitu. Cuman nah bedanya kalau kita nggak ada yang benar-benar salah-salah, maksudnya ya udah masing-masing aja. Maksudnya asal lu juga tetap taat sama ajaran agama lu gitu. Paling setelah nanya, pas misalkan nanya sesuatu ke mana, John kalau di muslim gini, pas mana jawab, oh udah sekedar gitu. Iya kan, maksudnya sekedar ingin tahu aja. Itu kan dari kecil kita udah terbiasa ya. Maksudnya lu pernah nggak Yos ada di posisi yang kayak teman-teman lu tuh orang-orang muslim mayoritas gitu. Misalkan teman-teman lu misalkan mayoritas Islam, lu doang yang Kristen gitu. Lu doang kayak lu tuh bener-bener dikucilkan itu, pernah gak sih? Kagak, ngapain anjing. Tuh kan memang gak pernah ada, maksudnya ya alhamdulillah ya di lingkungan kita memang gak pernah kayak lu mah Kristen sono mainnya sama Kristen, gak ada. Untungnya Aing sekolah dari TK sampai kuliah gitu. Aing sebagai orang Kristen ini hidup di lingkungan Islam yang selama di circle Aing tuh bersyukurnya Aing sih gak pernah ada yang sampai ya sampai berantem gara-gara terus kayak gontok-gontokan hanya karena beda pendapat, terus jadi ejek-ejek yang bener-bener jadi dari perang dingin gitu. Nggak pernah sih. Semua banyak yang kepo tentang apa yang Aing percayai, ya udah Aing sekedar jawab dan mereka pun ya banyak sih pertanyaan-pertanyaan kayak tapi kan Jus gini. Iya, Aing juga ngerti, tapi itu mungkin karena di agama mana gini, nah di agamanya gini. Jadi ujung-ujungnya itu kita saling mengerti ke sejarah belakangnya gitu loh. Don. Ngomong-ngomong tuh Aing mau ngomong gini, Aing mau ngasih tahu ting mana berdua tahu apa enggak. Nah, hari ini tuh kan tanggal 13 ya. Nah, kita lebaran. Hari ini. Nah, iya lebaran kan berarti. Gua mau ngidul lebaran. Temannya tahu nggak sih? Hari ini tuh juga apa namanya? Kenaikan sama sih tahu ya. Lah. Dan Aing tuh berpikirnya anjir bisa pas gitu ya. Dulu keluarga gue juga Kristen kan, Jis, lu tahu kan? Lu pada tahu kan? Ini ngedadak banget soalnya ya. Kita kepikirannya di hari lebaran ini tuh bisa pas sama kenaikan Tuhan Yesus gitu, maksudnya kenaikan Isa Masih. Terus Aing mikir anjir, dua agama yang Aing harapin bener-bener bisa saling menghargai, berdampingan, toleransi. Sebagai Aing orang Kristen yang hidup di lingkungan orang Muslim selama dari kecil gitu, Aing kayak ngerasa ya udah kita ngerayain jatuhnya mana hari besar, tapi Aing tuh kenaikan itu tuh kayak hari besar juga. Hari besar, cuman beda ya kalau Natal kan bener-bener kelahiran gitu, dan budayanya di dunia itu mereka merayakan. Kalau kenaikan tuh kita merayakannya lebih ke pribadi, pribadi orangnya. Jadi kita ngerasa Tuhan gua naik nih kayak gitu, maksudnya pembuktian atau gimana. Jadi ada pride-nya gitu. Jadi itu untuk hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi lu berdua nih ada perayaan nggak sih untuk kenaikan El Mesaya? Enggak sih, paling cuman jamuan doang. Iya, kalau di rumah itu pun di rumah gitu sama keluarga. Apa di gereja juga? Di gereja tuh ada. Kalau di gerejain biasanya diadain sih. Jadi gitu. Di gereja lu, Yos? Sama. Oh, sama. Terus jadi Aing pernah tuh kayak misalkan hari Minggu kan gereja, tapi kenaikannya tuh hari Sabtu gitu. Ya udah, jadi gerejanya Aing teh Sabtu, besoknya gereja lagi. Oh gitu. Karena minggunya kan emang rutinnya kan. Kenapa minggunya nggak Car Free Day aja? Kan Sabtu juga. Iya, benar juga ya. Juga ya. Tolol anjing. Bangsat. Ajak pendetanya ya. Iya, maksudnya siapa tahu
mau dapat inspirasi baru dari Car Free Day, inspirasi ceramah kan maksud. Lu nunduk mulu kayak anak babi anjing. Malu. Kena lagi anjing. Gini mulu liatin daki-daki midun di sini kan. Ada tuh. Dari balik lagi maksudnya di lingkungan kita dari kecil kita di sini tuh bukan cuman ada orang Kristen, ada orang Islam, banyak juga teman-teman kita yang Hindu. Iya. Di jajaran Iya, sini. di jajaran sini banyak. Ya, tapi ya udah maksudnya nggak ada maksudnya beberapa teman gue yang sampai akhirnya dia memutuskan untuk lebih serius mempelajari agama gitu. Akhirnya malah jadi mendikte, maksud gue nggak usah lah, maksudnya itu masing-masing aja. Iya. Kayak gini loh, mungkin teman-teman lu juga mungkin ada, mungkin banyak. iya kan. Ini jadi kayak maksud gue ilmu lu tuh belum seberapa. Maksudnya itu untuk ibadah tuh kan privasi, urusan pribadi ya, sama yang di atas gitu, sama Tuhan gitu. Kadang ada yang baru memutuskan untuk fokus ke agama sebulan, mereka udah merasa mempelajari itu berpuluh-puluh tahun, udah merasa paling dalam banget. Nah, gue nggak suka. Terus maksain opininya gitu. Maksain opini ya kayak harus diiyain sama orang. Iya, terus kayak lu kelihatan lu sama gue nggak pernah ngaji, bla 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 bla. Gue dalam hati suka ngomong dalam hati ya, tapi gue suka ngomong kayak belum tentu ngaji lu juga sebagus gue. Iya nggak? Bisa jadi. Iya kan? Lu pada kayaknya tahu dulu gue kalau pernah juara azan gitu-gitu. Nggak, gue serius demi Allah. Serius. Ah, serius anjing? Serius. Ibu pernah cerita. Gue tuh juara azan sekota Cimahi dulu. Oh, sip juga anjing. Sumpah, gue nggak bohong. Oh, mana udah ini ya? Pakai apa azannya tuh? Pakai apa? Yang sajadahnya ada elektroniknya itu kan mana? Nggak ada, anjing, ada touchscreen-nya. Masa ada touchscreen-nya? Lagi azan tiba-tiba treble-nya dikecilin, anjing, ngebas. Nggak mungkin lah, anjing. Ya kenapa bisa juara anjing? Nggak tahu. Lagi lama dikecilin. Nggak, jadi dulu tuh Dikira ada efek-efeknya iya, gitu dulu kan sajadahnya tuh. nggak ada, anjing, masalah. Oh, azan pakai efek, anjing. Nggak boleh, bego. Emang nggak boleh gitu? Pakai reverb dikit. Enggak. Tapi hebat-hebatnya orang yang azan kadang aing anjing suaranya bisa kayak gitu tinggi banget ya. kan Terus suaranya. dia tuh kayak punya nafasnya. efek padahal mungkin itu suara asli. Emang suara gitu. asli. Heeh. Kalau kori tau kori nggak? Kori itu orang-orang Korigor. bukan, anjing. Bukan. Kori itu orang-orang yang biasa. Setahu gue, sorry kalau salah nih. Setahu gue yang jago-jago baca Quran itu jago ngaji. Itu disebutnya kalau nggak salah kori. Kori bener nggak sih, Dul? Apa-apa gitu? Ya, kori. Ya bener. Kakek gua tuh dulu kan. Gue soto aja tadi. Kakek gua dulu ya gitulah, maksudnya ingin cucunya bisa terlihat oleh semua orang, diikutin lomba azan di Masjid Agung Cimahi. Mana teh? Heeh. Nggak tahu, tiba-tiba dibangunin jam 10 pagi waktu itu. Ayo ikut jalan-jalan gitu, pakai baju koko, jalan-jalan pakai baju koko ngapain? Terus tiba-tiba dibawa ke Masjid Agung yang di sini nih. Terus kok banyak orang seumuran gua, maksudnya banyak anak kecil. Tiba-tiba gue dikasih nomor, ngapain? Ternyata lomba azan. Ya gue mah pede-pede aja, maksudnya ya gue memang sering azan. Gue lagi tidurnya azan, enggak lah. Bercanda. Hebat banget aja. Enggak, bercanda gue. Tiba-tiba gue diikutin lomba azan. Tapi baju koko tuh buat cowok kan ya? Kalau baju yang buat cewek cici ya katanya. Nih Instagramnya Jos Binsar, kalau mau diserang silakan. Tapi emang apa salahnya anjing? Kan lagi nanya. Anjir, diikutin lomba azan maksudnya. Ya udahlah, namanya bocah kan ikutin dapat hadiah katanya kalau menang. Nah, gimana makanya kayak ini azan idol gitu apa gimana? Nggak, maksudnya kenapa harus dinilai? Ya udah aja azan mah azan aja gitu ya kan, maksudnya nggak ada lah penilaiannya kalau buat gua gitu. Dari suaranya kan? Iya, cuman anak kecil sih Jis bisa. Ya ada yang bagus, beberapa ada, cuman waktu itu mungkin gue yang paling bagus. Mana bisa nyanyi juga ini. Jago ngaji. Ngaruh juga. nggak sih itu? Iya. Ngaruh kan ya? Si jago. Jago ngaji gua. Jadi bisa azan. Dulu ya. Mana gara-gara suka ngaji jadi bisa nyanyi atau karena Nyanyi mana dulu. dapat gift bisa nyanyi baru jago adan? Iya gitu. Dapat ya kan emang udah ada darahnya. Dicobain azan bagus kali ya. Sama kakek gue dipertandingkan. Ditandingin. Iya, sama kakek gue dipertandingkan. Terus gue masih ingat itu, pokoknya gue datang jam 11 siang lah ke masjid itu. Gue azannya disuruh azan gue pas lagi mau azan sholat zuhur. Gue kira cuman ya udah azan buat sholat zuhur doang, taunya udah dinilai gue. Pas lagi azan sholat zuhur tuh gue udah dinilai, ternyata pas diumumin kok gue nggak dipanggil buat maju. Tiba-tiba juara pertama Don Aviano. Wih, gua
Terus mana selebrasi gitu? Enggak, gini doang datang ke depannya. Kenapa gini terus? Ada nih. Jadi ke bawah ya? Ke bawah. Jadi saking bangganya. Gini terus. Gini terus. Yang ketawa, cuma ngetawain gua ajan parah banget. Enggak lu ngapain apa aja? Tapi gini terus. Ya enggak lah anjing, masa gini terus. Bercanda lah. Gimana kan kita mah bercanda mulu. Nah, terus gua nyoba ikutan dulu lomba baca Yasin. Tapi gua kalah. Saingan gua ada cewek waktu itu, suaranya bagus banget. Maksudnya gua aja sampai merinding gitu dengernya. Kayak ya Allah bagus banget gitu. Ya baca Yasin juga gua kalau biasanya yang merinding setan gitu. Enggak, maksudnya merinding karena saking kagumnya. Tai. Itu masih kecil semua berarti? Gua kelas 1 SD itu. Kelas 1 SD panjang banget lagi. apa kelas 2 gitu. Iya. Masih belum merokok kan. Jadi masih Allahu Akbar, Allahu Akbar masih itu bagus kan? Udah Allah. Nah, kenapa akhirnya gua ngebahas yang masalah ini nih? Karena ya itu ada orang yang ke gua tuh bilang, "Lu ngaji dong, lu ngapain dong gitu bla bla." Padahal dia kayak baru banget masuk ke situ gitu. Maksud gua nggak usah gitulah. Ya biarin lah masing-masing aja maksudnya. Iyalah. Nanti ke orang lain, lu siapa tahu lu zong ngomong gitu ke orang ternyata dia sholatnya lebih taat dari lu, lebih tepat waktu, ngajinya lebih bagus, hatam Qurannya udah berpuluh-puluh kali gitu. Makanya maksud gua kalau emang lu mau ngasih tahu orang, jangan sama bacotan, jangan ayo gini, nggak usah, tunjukin aja di depan dia gitu maksudnya. Nggak usah ngomong, misalkan azan, gua harus sholat nih, ya sholat aja udah, nggak usah ngajak-ngajak. Ntar juga lama-lama, kalau menurut gua justru itu cara yang lebih ampuh. Iyalah. Ntar lama-lama dia, malu gua. Iya, jadi segan sendiri. Dia sholat mulu, daripada yang, lu tuh harusnya di agama kita tuh gini. Makanya paling benar tuh kasih dengan tingkah laku, dengan sikap kita. Sama sikap aja, sama dibuktiinnya gitu maksudnya. Jangan sampai kayak gitulah. Ya benar, cara terampuh sih menurut Aing bukan dari omongan sih. Ya bisa jadi lewat omongan kayak menyadarkan ya. Iya, tapi nggak selalu kan. Dengan omongan tanpa bukti kan orang susah kan. Jadi buktinya pakai sikap kita. Iya, mau gimana orang bisa kenal sama agamanya maksudnya. Betul. Kalau dia cuma dibacotin doang, nggak dikasih contoh yang baik gitu. Kan gua casing gua, wah, orang lihatnya, ini orang kacau nih gitu. Iya kan? Ya ini mah casing gua doang gitu. Kan belum tentu kalau gua nggak pernah sholat gitu-gitu. Siapa tahu gua sholatnya gua rajin kan, nggak ada yang tahu. Kenyataannya kan? Iya makanya. Kenyataannya gini ya. Siapa tahu kan? Enggak kan? Siapa tahu. Gua sholat. Si rajin tuh anjing. Sholat gua subuh Yos. Doang. Enggak, maksudnya ya kalau subuh kan nggak mungkin langsung isya. Ya subuh dulu. Iya benar-benar. Sholat 5 waktu. Nah, intinya gua nggak suka sama orang yang suka sok-sok ceramah padahal sorry to say ya, ilmunya tuh sebenarnya belum sampai situ lah. Gitu. Menurut mana orang-orang begitu toleransinya tinggi nggak? Enggak. Kalau buat gitu gua ya, maksudnya nggak tahu juga. Mungkin ada beberapa yang iya. Tapi setahu gua yang sering gitu-gituin gua, beberapa temen gua gitu. Sering gitu-gituin gua. Kebanyakan tuh yang kayak kita temui. Iya, kayak anti aja gitu maksudnya. Ya makanya kalau yang menurut Aing fanatiknya, boleh fanatik tapi jangan ditunjukin sih menurut Aing. Terus jangan keterlaluan aja. Simpen aja buat lu. Nah iya, jadi maksudnya mana fanatik tuh untuk pribadi mana sama Tuhan aja. Iya, nggak usah nyuruh-nyuh orang, maksudnya ya itu balik lagi. Kalau misalkan kalau itu orang jadi itu lu toleransinya nggak ada banget menurut Aing yang pengen ditunjukin. Benar. Nah, dapur aja agama tuh. Ya benar, maksudnya rahasia dapur itu mah ngapain? Apa yang ditunjukin ke orang-orang maksudnya? Karena yang dibutuhin manusia tuh akhlaknya bukan agamanya. Iya. Lu setaat apa sih udah berani ngasih tahu orang gitu? Lu sesuci apa intinya gitu deh. Maksudnya mungkin baik ya. Dia tuh mengajak untuk ke jalan yang benar. Tapi kalau lu cuman modal bacot, lu nggak nunjukin sesuatu sama dia gitu, sama yang lu ajak, ya wasting juga. Iya. Buang-buang waktu lu. Sebenarnya bisa aja sih ada orang yang dikasih tahu lewat omongan, yang dikasih tahu ini tuh kebetulan pemikirannya wise gitu. Iya. Jadi saat yang dikasih tahu ininya denger dapat hal yang baik nih dari yang ngasih tahu, oke dia terima. Saat yang dikasih taunya ngelihat orang yang ngasih taunya ternyata tidak melakukan seperti yang orang itu bilang, bisa jadi kan anjing dia ngasih tahu begini, ternyata aslinya lebih parah gini. Nah, tapi ada orang yang wise setelah dikasih tahu tuh dia berpikirnya ya udah selama yang dia kasih tahu ke Aing baik, dia ambil aja. Toh sama gue juga gitu. Orang-orang walaupun dia tidak melakukan apa yang dia bilang sendiri, tapi yang dia kasih tahu bener kok, ya udah
lakuin aja maksudnya. Dan mungkin orang kayak gitu jarang, jadi kayak jatuhnya mana nyuruh aing gini, mana sendiri gini. Nah jarang tuh orang yang bisa berpikir ya udahlah dia lagi masuk ke dalam lubang dosa meren. Iya, gini ambil aja yang baiknya dari apa yang dia kasih tahu sebelumnya gitu loh. Iya, kalau gue jangan lihat orang tuh dari casing gitu. Ya nggak sih? Kalau hatinya bersih, itu menurut gue adalah salah satu orang-orang terbaik juga gitu. Kalau hatinya bersih ya. Iya. Intinya kalau setelan lu udah berasa lu paling agamis tapi hati lu dengki sama orang atau percuma ya kan. Maksudnya lebih baik ya lu mah hati lu aja benerin dulu. Jangan ada jelek hati sama orang kayak begitu-begitu, jangan baik ngomongin, nggak usah iri gitu dan lain-lain. Ya udah biarin aja gitu. Percuma kalian menghindari yang haram-haram tapi tanpa kalian sadarin omongan kalian sendiri malah lebih haram dari nyakitin orang. Itu kan bangsat. Ya nggak? Lu pernah nggak ngalamin itu? Maksudnya kayak ada teman lu di agama lu yang dia merasa lebih taat dari lu terus lu diceramahin gitu-gitu. Ada nggak pernah? Maksud nggak usah disebut orangnya tapi ada apa enggak? Kalau di aing sih sebenarnya selama aing punya teman ya. Ada, tapi nggak yang parah gitu Don. Jadi mereka tetap pas mereka ngasih tahu aing masih bisa terima apa yang mereka bilang dan aing ambil positifnya. Iya. Yang aing tadi bilang mau ntar dia malah kayak nelan ludah sendiri yang ngomongnya harus gini padahal dia nggak melakukan itu. Iya, nggak apa-apa. Lebih baik dari lu gitu ya. Karena prinsip aing sih tentang agama tuh aing nggak ngeliat orang ini. Kayak misalkan aing punya pendeta nih, aing perhatiin kayak mana termasuk nih babe mana pendeta mana dengerin khotbah babe mana, terutama itu babe mana gitu. Jadi kan mungkin lebih nih babe aing lagi khotbah bisa lebih apa ya, perhatiannya lebih besar. Ini udah mau babe aing yang khotbah terus dia pendeta gitu maksudnya gitu. Nah lu kenapa ketawa anjing? Separah-parahnya babe mana amit-amitnya nih, misalkan babe mana melakukan dosa, ya udah mana jangan jadi kecewa ke agamanya. Iya, itu mah pribadinya aja. Iya, jadi makanya menurut aing kalau misalkan aing udah mengagumi seseorang yang religius di agama aing, toh ntar dia tiba-tiba melakukan yang kesalahan dan itu ketahuan atau gimana, ya aing nggak perlu jadi kecewa sama Tuhan aing gitu. Iya. Ya aing tetap berpegang teguh sama iman aing aja, toh aing juga sering melakukan dosa. Ngerti gak sih mana? Iya, ngerti. Maksudnya nggak usah saling ngejudge orang lah gitu. Makanya kadang nih aing sering diceritain Midun kan dari kecil. Kadang dia tuh ketemu atau termasuk mana juga pernah ya, kayak mana itu suka nggak nyaman sama ustadz yang kadang masih ketakutan doang, nggak ada motivasinya. Aing juga pernah dengar dari si Habib Jafar, bareng sama gue si Muslim itu, ya termasuk pas ngobrol sama Dedi juga kan mereka bilangnya ya jangan datang ke situ lagi. Kalau mana yang ngerasa ada yang salah, ya berarti mana nggak perlu protes gimana tapi mana bisa mencari hal yang lebih baik gitu. Iya. Ini maksud aing ngomongin pengkhotbahnya ya. Iya. Si yang ininya ngasih ceramahnya. Iya. Jadi kalau memang Midun kan dulu pernah sempat kecewa gitu sama agamanya sendiri segala macam. Iya. Ya makanya yang bilang kalau mana kecewanya karena yang khotbahnya begitu ya mana jangan kecewa sama Islamnya. Benar ya. Mana ya udah nggak usah perlu datang dengan khotbah dia lagi. Kalau memang selama mana terus-terusan datang ke khotbah itu mana merasa ada keresahan, ada yang janggal. Jangan disalahin Islamnya gitu. Mana cabut aja dari si itunya ceramahnya. Karena menurut gua semua agama di dunia tuh nggak ada yang ngajarin yang salah. Iya makanya. Nggak ada. Kalau mana ngerasa tetap resah dan keluar dari hati nurani mana anjing menurut aing ini kayak nggak benar. Ya mana jangan langsung berpikir anjing Muslim ternyata agama gua nggak bener nih sama ini. Kan baru dari satu orang ya kan baru dari satu orang dan maksud aing tuh mau dari berjuta-juta orang pun ya mana tetap tahu nilai si Muslimnya sendiri, nilai Kristennya sendiri tuh ada yang baik dan mana harus kuatin hal yang baik itu gitu di dalam diri mana. Jadi nggak perlu terpengaruh sama petinggi agama yang melakukan kesalahan atau gimana. Ngerti nggak sih? Ngerti gua.